itu lumayan sih ya, dibilang gap juga bukan gap seperti apa ya, tapi masalah urusannya balik ke anggaran sih pasti ke situ, kembali ke anggaran. Jadi dulu kita kegiatan itu banyak untuk mencapai IKU dari Pak Kapus gitu ya, harus diturunkan melalui kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, kita intervensinya adalah di dua hal itu, jadi terkait dengan pengelolaan lingkungan dan tata ruang sama konservasi biologi. Nah, itu kan diturunkan lagi dalam bentuk program atau kegiatan ya, seperti itu banyak lagi macamnya seperti itu. Kalau kita melihat target kinerja dari institusi itu harus diselesaikan dalam waktu 1 tahun. Nah, ini mungkin yang menjadi kendala adalah seringkali bahwa suatu kegiatan survei, penelitian atau studi di lingkup biosains ini memerlukan waktu yang mungkin lebih dari 1 tahun dan memerlukan juga dukungan dari institusi lain misalnya terkait fasilitas, SDM, sehingga yang sering menjadi kendala utama adalah bagaimana waktu penyelesaian terhadap mencapai target kinerja tersebut. Ya paling kalau misalnya nggak ada kegiatan, kita berinovasi dalam hal ya kita mengerjakan apa yang bisa dikerjakan tanpa anggaran tadi. Jadi sekarang kita masih bisa membuat bisnis, terus ada kegiatan yang bisa dibiayai oleh pemerintah daerah atau unsur kerjasama kolaborasi. Ya, berbicara terkait dengan tantangan yang paling utama adalah bagaimana dengan sumber daya yang ada, sumber daya dimiliki oleh PSG ini untuk bisa menyelesaikan pekerjaan atau mencapai target kinerja dalam waktu 1 tahun. Dan hambatannya beberapa, mungkin yang pertama terkait dengan fasilitas, karena ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa dikerjakan di PSG, seperti misalnya ada lab dan sebagainya. Jadi kita perlu melakukan analisis di luar PSG, dan yang menjadi juga hambatan karena seringkali mungkin jika ada kendala itu bisa memperlambat proses penyelesaian pekerjaan. Yang kedua mungkin terkait dengan misalnya terjadinya pergeseran anggaran atau kebijakan dari pemerintah, sehingga terjadi pergeseran anggaran yang sepertinya mungkin tidak bisa dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Tadi solusinya memang kolaborasi ya. Kolaborasi itu bisa dengan semua pihak ya, bisa dengan pemerintah daerah, bisa dengan universitas, perguruan tinggi ya, bisa dengan badan usaha gitu, seperti itu kita lakukan, tapi dalam batas-batas kewajaran kan, seperti itu. Nah, terkait dengan Smart ASN ya, mungkin bukan di sistem informasinya, tapi kita lebih ke prosesnya, lebih proses penetapannya. Kalau kita, karena tadi sesuai fungsi kita ada untuk konservasi biologi, memberikan rekomendasi terkait hal tersebut, ya kita istilahnya inovasinya di dalam prosesnya. Di prosesnya saat di lapangan itu menggunakan ya istilahnya teknologi yang lebih canggih lah ya, mungkin teknologi aplikasi ya, aplikasi di Android atau iOS itu bisa membantu kita dalam proses pasca lapangan ya, untuk pembahasan dan analisisnya seperti ini. Jadi di sini konsep Smart ASN sangat penting ya, karena menuntut kita untuk adaptif, kolaboratif, dan memanfaatkan teknologi informasi untuk bisa menghasilkan data yang berkualitas, target kinerja yang tercapai, dan juga bisa melayani masyarakat dengan
baik dan lebih cepat. Jadi salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan pemanfaatan teknologi informasi seperti misalnya dalam pembuatan database atau big data di science, kemudian kita membuat aplikasi berbasis web yang menyajikan desain sehingga masyarakat bisa memperoleh atau mengakses secara langsung. Ya, manfaatnya sangat memudahkan kerja kita sih, intinya yang tadinya prosesnya lama di dalam menyusun peta, membuat peta, perencanaan untuk suatu kegiatan, ya sekarang bisa lebih cepat karena sudah ada database segala macam, tinggal ambil mau daerah mana ada. Baik, untuk tim kerja di saya, teknologi informasi akan sangat memberikan manfaat yang besar karena dengan memanfaatkan teknologi yang ada itu bisa mempercepat proses analisis data di saya, kemudian juga bisa menjadi acuan di dalam melakukan evaluasi terkait dengan progres capaian kinerja. Kemudian bagi para stakeholder maupun masyarakat, tentu saja menggunakan teknologi informasi bisa memberikan kemudahan kepada para pemangku kepentingan maupun masyarakat untuk mengakses data-data yang dihasilkan oleh tim kerja desain maupun pusat teknologi. Ya mungkin pesannya mah apapun itu teknologinya tetap yang mengendalikan adalah kita sebagai manusianya ya, seperti itu. Jadi kalau ada teknologi tapi kita tidak bisa menggunakannya, buat apa teknologi tersebut kan? Terus teknologi juga tidak bisa bermanfaat kalau kita misalnya tidak tahu apa sih tujuan kita mengerjakan kegiatan tersebut. Jadi tetap intinya kita sebagai ASN maupun calon ASN ya harus berpikir kreatif, terus istilahnya bisa bertanggung jawab juga seperti itu, karena teknologi juga bisa disalahgunakan. Ya, calon ASN harus mampu menguasai teknologi informasi karena itu menjadi salah satu cara untuk agar lebih efisien dan lebih efektif. Dan yang terpenting calon ASN harus selalu memiliki semangat untuk melayani masyarakat dan juga para stakeholder lainnya.